mungkin lebih cerdik satu tingkat dibandingkan lawannya. Enggak dilandasi rasa dendam lagi. Biasa saya kan kalau dulu sekolah kan ada pelajaran gambar, saya minta tolong tuh asisten yang ngegambarin gitu kan. Sebagai anak nih Pak Gin, sebetulnya bagi Pak Gin sendiri si buta itu berdampak apa di dalam sehari-hari Pak Gin? Kan biasa anak ya pada saat itu di tahun 70-an begitu pada mengidolakan karakter-karakter komik gitu ya. Ada kawan saya yang jadi wah Godam, Gundala, Superman gitu kan. Nah kalau saya biasanya tuh wah ngidolainnya tuh si buta gitu kan. Ya memang waktu itu kita nggak ada atributnya seperti kayak sekarang kan kita mau beli atribut apa Batman apa juga kan sudah mudah ya. Tapi paling waktu itu saya cuma dikasih dilukisin sama orang tua saya tuh biasa pakai kumis entah pakai jambang gitu kan. Lalu kalau jadi si buta jadi dikasih tongkat-tongkatan gitu kan gitu. Jadi iya kadang-kadang gitu namanya anak kecil juga kalau pas lagi main pada saat itu wah nih saya si buta nih gitu kan si buta ada pas lagi berantem-beranteman gitu ya. Wah itu nyebutin nama-nama idolanya. Jadi memang membekas sekali ya karakter si buta ini di kehidupan sehari-hari Pak Gin juga ya? Iya karena ya apa setiap kali orang tua saya juga membuat komik gitu mungkin saya salah satunya orang di rumah yang baca duluan bisa baca duluan sebelum komik itu diterbitin gitu. Salah satu keuntungan gitu. Ya, tapi waktu zaman kecil itu sih saya kita ini sekeluarga tuh berbeda ya suasana kebatinannya dulu dan sekarang. Dulu boleh dibilang tuh yang nggak selebritas gitu ya. Kita masih bisa makan di warung, jalan-jalan kemana juga bebas. Wah, jarang orang mengenal Ganes TH secara utuh. Oh ini lo Ganes gitu kan. Kecuali kalau disebutin dulu ini penciptanya dari si buta dari Gua Hantu, Ganes, baru orang ngeh gitu, baru percaya gitu. Nah ngomongin suasana kebatinan apa yang memunculkan tokoh si buta dari Pak Ganes? Iya sebetulnya kalau gak khusus si buta ya, atau mungkin terutama si buta, di beberapa cerita dari Pak Ganes itu sosok karakter superhero atau jagoan itu nggak semata-mata orang sakti mandraguna. Jagoan juga kerap kalah, kerap kali itu kalah dia dalam pertarungan ya. Si buta aja ada di beberapa episode itu udah nyaris mati kalau bukan karena satu keberuntungan, kedua karena si buta itu berantemnya itu juga istilahnya berkelahi itu dia menggunakan enggak dilandasi rasa dendam lagi, bukan emosi gitu ya. Jadi dia bisa mengontrol pikiran, dia lebih cerdik, mungkin lebih cerdik satu tingkat dibandingkan lawannya. Gitu. Nggak super, jadi ada aja kelemahan-kelemahannya dari si buta juga. Lalu ketiga itu membela rakyat kecil. Dari seluruh cerita yang saya tahu si buta ataupun yang bukan si buta ya, karakter yang diciptakan oleh Ganes lebih berpihak kepada rakyat kecil. Malah istilahnya di situ dilukiskan, digambarkan, diceritakan sosok-sosok orang kita sendiri gitu ya, bangsa sendiri yang istilahnya berlaku semena-mena terhadap rakyat kecil. Nah kalau ngomongin proses kreatif nih Pak Gin, sebetulnya proses kreatifnya Pak Ganes itu gimana sih? Kan kalau komikus sekarang ada penulis ceritanya sendiri, ada penggambar sendiri, dan lain-lain. Iya, kalau kita lihat komikus zaman dulu ya, itu kebanyakan one man show. Jadi semuanya dikerjakan sendiri, seperti kayak mulai dari cerita atau mungkin sket, langsung dia inking blocking dan inkingnya ataupun color kalau membuat cover ya. Sedangkan Ganes sendiri
Pernah di satu masa pada saat sibuk ada apa namanya proses syuting film ya, itu menggunakan asisten ya, pernah menggunakan asisten. Cuma saya juga lupa ya, tapi pernah pakai asisten itu berapa lama, alhasil orangnya tuh nggak nongol lagi asistennya gitu. Eh, saya iseng kan tanya gitu, karena saya juga kehilangan asisten kehilangan si asisten itu juga ya, karena biasa saya kan kalau dulu sekolah kan ada pelajaran gambar, saya minta tolong tuh asisten yang ngegambarin gitu kan. Saya tanya, wah katanya bagus gambarnya, tapi masih banyak yang perlu di repair lagi gitu. Jadi misalkan dikasih 5 gambar ya, nanti mungkin 2-3 hari dia datang, dia setor yang 5, diambil lagi 5. Tapi ternyata dari semua itu harus direvisi ulang lagi sama Ganes gitu. Jadi belum siap 100% gitu. Mungkin karena revisinya terlalu banyak, jadi malah nambah kerjaan lagi gitu. Beliau itu membuat semuanya itu di rumah atau ada ruangan khusus kah? Berapa lama biasa ngerjainnya? Iya, kalau di rumah sih ya, pada saat sekitar tahun 70-an itu ada ruangan khusus ya, ada studio mini gitu. Itu ada di lantai 2 di rumah, jadi ada studio mini itu biasanya kalau ada Pak Ganes itu kerja ataupun ada teman-teman sesama komikus ya, itu datang itu di studionya kumpul, bahkan menginap ya, yang dari luar kota. Tapi berapa tahun setelahnya kita pindah dari studio kecil itu dialih gunakan untuk yang lain. Itu di ruangan biasa aja Pak Ganes ya, di luar malah gitu. Jadi posisinya sih beliau yang nentukan gitu kan ya, apakah ada di ruang keluarga, di salah satu pojokan sudutnya gitu kan. Dan prosesnya sih sebetulnya kerjanya bebas ya Pak Ganes, jadi mulai dari pagi, siang, sore, malam ya, ya mungkin bisa sampai jam 2, jam 3 gitu. Dan proses soal cerita dan sebagainya itu ngalir aja. Kalau saya lihat tuh nggak pernah ada, wah beku nih nggak dapet cerita gitu kan, atau lagi moodnya kurang, nggak ada gitu. Malah yang memang kalau secara kapasitas hasil naskah harian yang Pak Ganes kalau dibandingkan dengan komikus lain itu speednya masih kalah. Ada komikus lain pada zamannya itu mungkin 1 minggu 1 judul, tapi kalau Pak Ganes itu nggak bisa gitu, paling 2 bulan 3 judul, 3 jilid ya. Dan karena kerja di rumah itu ya, itu suka banyak gangguan dalam tanda kutip ya, gangguan. Jadi bisa aja fans yang datang ya, atau ada wartawan. Jadi itu yang tadinya bisa 4 jam, 5 jam bisa menghasilkan misalkan 2 lembar naskah, dengan adanya tamu, otomatis waktu itu terbuang tuh. Gitu. Oke. Beliau kan menasbihkan diri sebagai komikus ya di masa itu. Nah di tahun itu sampai beliau tinggal itu, apakah profesi komikus di masa itu tuh menghidupi Pak? Kalau sampai dengan tahun 80-an saya rasa itu masih gitu, karena saya masih bisa sekolah sampai dengan kuliah ya. Itu biayanya ya tentu salah satunya dari hasil komik ya. Tapi mulai tahun 85 sampai dengan terakhir kali itu memang pasaran komik di kita kan ini sedang lesu ya. Secara bisnisnya mungkin sudah, komik kita nih entah inovasinya kurang atau apa, tapi melulu seperti kayak begitu aja ya. Sedangkan pembacanya tiba-tiba mendapatkan satu suguhan komik yang berbeda ya. Lalu jumlahnya juga banyak ya, harganya cukup terjangkau pada saat itu.
dan itu istilahnya membanjiri pasar-pasar buku ya. Nah, ternyata komik yang dari luar itu begitu dibaca mungkin sangat menarik ya. Jadi sebagian konsumen dari komik-komik lama itu mulai beralih ke komik baru ya gitu. Karena kan pasti komik kita sejak mulai dibilang ada booming ya sekitar tahun 70-an itu, supply demand-nya juga kan masih belum seimbang ya. Permintaannya itu lebih banyak daripada yang supply. Jadi itu mengakibatkan banyak kreator-kreator yang dadakan ya, yang mungkin secara intelektual yang penting asal bisa gambar, dia bisa mau bikin komik ya, ayo bikin, padahal ceritanya akhirnya jadi begitu ya. Nah itu yang juga membuat saya juga masih ingat, malah di sekolah saya tahun 70-an itu kan ada larangan nggak boleh bawa komik. Begitu ketahuan bawa komik itu disetrap ya, karena lebih banyak komik-komik yang isinya nggak pantas gitu kan. Itu yang sedikit banyaknya komik Indonesia itu agak tercemar oleh ulah beberapa oknum ya, yang membuat komik-komik seperti kayak gitu. Serial Si Buta itu sampai 21 judul ya, itu memang selesai di Mawar Berbisa atau sebetulnya kalau kesehatan beliau masih prima akan ada judul lain? Kalau dilihat pada zamannya itu ya, itu honor dari hasil komik udah jelas sudah mulai tidak mencukupi ya, mendekati tahun 90 ya, itu sudah tidak cukup. Dan Si Buta itu sebetulnya Mawar Berbisa itu pun sebetulnya itu udah hampir nyaris nggak keluar gitu kan ya naskahnya, tapi karena desakan dari penerbit, tolong deh dibikin lagi gitu kan ya, itu dibikin gitu. Dan mungkin dalam suasana kebatinannya Pak Ganes juga pada tahun Mawar Berbisa itu sedang tidak baik-baik saja gitu kan, karena ibu saya juga almarhum ya pada saat itu. Jadi banyak istilahnya yang mungkin karena ada problem mendasar dari Pak Ganes yang membuat buku Mawar Berbisa itu hasilnya sangat kurang bagus ya gitu. Digarapnya juga kebanyakan blok ya, hitam dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nuansa hatinya seorang seniman gitu ya, tertuangnya di hasil goresan gambar gitu. Tidak ada satupun dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir yang mana Si Buta itu senyum. Itu dark semua, sisi gelap. Dan kesadisan Si Buta itu juga muncul lagi gitu. Biasanya kan Si Buta sejak di pertengahan itu udah nggak mulai main babat bunuh kan. Selama dia manusia itu dia bilang dia udah tobat, dia nggak mau mengulangi perbuatannya lagi, Si Buta nggak akan membunuh gitu kan. Dan tapi di tahun itu juga untungnya Pak Ganes itu mulai aktif membuat skenario di salah satu TV series ya, serial Si Buta dari Gua Hantu ya. Nah itu dapat tugas untuk membuat skenario TV seriesnya per episode. Ya dulu aja itu kalau nggak salah 1 minggu 1 kali ya, itu ditayangkan di salah satu stasiun TV gitu. Nah tentu ini kesibukan baru ya, kesibukan baru yang mana setidaknya 2-3 hari itu harus sudah jadi satu naskah skenario dengan durasinya mungkin 40 sampai 50 halaman ya. Nah dengan kesibukan kayak gitu tentu sudah nggak kepegang lagi nih komik Si Buta untuk diteruskan gitu. Ya satu kesibukan, selain itu juga terus terang honornya juga berbeda gitu. Honor dari membuat skenario itu jauh lebih besar, berlipat daripada membuat satu komik
ya pada akhirnya gitu. Dan di situ juga kan memang si buta kan di komik terakhirnya mau berbisa itu tidak dibuat tamat dalam pengertian tidak dimatikan ya. Saya juga kurang paham entah bagaimana, apakah nanti mungkin ada satu saat kemungkinan kalau Pak Ganes pada saat itu kondisi sedang fit ya, nggak sakit ya, mungkin satu saat mau diteruskan ataupun mau dialih generasikan ya, saya juga kurang begitu paham. Tapi yang jelas memang si buta itu tamat di cerita mau berbisa, tapi karakternya tidak ditamatkan gitu. Maka misalnya saya kangen sama orang tua saya yang udah nggak ada gitu ya. Ketika saya kangen, salah satu mediumnya mungkin lihat foto-foto beliau zaman dulu. Nah, apakah dengan membaca ulang cerita si buta atau nonton film dan lainnya itu juga mengajak memori Pak Gin tentang Pak Ganes gitu? Iya, otomatis ya, secara otomatis. Kadang ada di saya bukan karena kangen saya baca komik si buta ya, kalau kangen dengan orang tua saya baca ini, bukan juga, tapi malah yang kadang-kala terasa sedih buat saya karena pertama ketika saya baca salah satu komik judulnya apa ya dari si buta, karena kan gini, kalau saya tuh baca komik kalau udah baru iseng aja baru satu jilid tuh kalau nggak sampai tamat tuh kayaknya nanggung gitu, mau nggak mau tuh kan kita harus habisin bacanya ya. Nah begitu baca saya teringat gini, karena teringatnya pada halaman tersebut. Jadi itu memori saya 30 tahunan lalu lebih itu teringat, wah ini lagi gambarnya ini di meja ini gitu kan ya. Dalam situasi ini seperti itu deja vu apa, wah iya nih ini saya teringat gitu kan ya, dalam suasananya yang kurang lebih seperti kayak begini gitu kan ya. Karena kenapa ya, karena selain itu juga kan Pak Ganes ini meninggalnya itu bukan karena sakit ya, itu tiba-tiba aja. Saat itu juga saya juga sedang tidak ada di rumah ya, kondisi sehat, ternyata begitu tidur ya udah tidur aja itu, dibawa ke dokter, ke rumah sakit, dicek ada kena serangan koroner, jantung koroner. Itu yang padahal 2 malam sebelumnya juga istilahnya saya ketemu sama orang tua apa nggak ada tanda-tanda apa gitu kan gitu. Titipannya cuma satu ke saya bahwa jaga komik-komiknya ya, dan memang udah dipikirkan dari dulu bahwa ini adalah karya gitu kan. Mungkin orang tua saya nggak nitipin istilahnya harta perusahaan gitu ya, tapi hanya karya yang dititipkan gitu. Itu aja dititip, yang istilahnya sebelum itu jauh sebelum meninggal gitu. Soal si buta Pak Gin sebagai ahli waris ya, sebenarnya harapan Pak Gin sendiri terhadap tokoh si buta di tengah masyarakat kita saat ini itu mesti didudukan sebagai apa dan bagaimana? Didudukan dalam pengertiannya bahwa kalau kita bicara si buta salah satu ikon karakter komik ya, yang menurut saya pun cukup populer di Indonesia kalau kita bandingkan juga dengan karakter-karakter komik dari luar negeri ya. Mereka itu masih bisa langgeng sampai sekarang ya, di apa namanya, di maintain dengan baik dan dengan di maintain juga secara profesional ya. Jadi saya juga berharap bahwa karakter-karakter komik lokal khususnya si buta ya tentunya itu akan terus panjang ya, panjang sampai kapan ya, sampai karena ini udah bukan miliknya Ganes lagi boleh dibilang ya, bahwa secara ini adalah udah milik Indonesia juga nih karakternya gitu kan. Udah banyak yang bilang juga ada cukup melegenda gitu kan.
bisa kok kalau seperti kayak karakter-karakter kayak gitu, apalagi udah di Bumi Langit ya, bisa diolah sedemikian rupa, mau dibuat genrenya ke anak yang muda atau yang lebih dewasa gitu. Oke. Terakhir Pak, nilai apa yang bisa diambil dari anak-anak muda sekarang dari si Buta Pak? Ya sebetulnya kalau anak-anak sekarang juga kalau kita lihat ya dari nilai-nilainya si Buta itu sendiri ya, eh, soal kebajikan, soal apa namanya, adab ya dan sebagainya. Ya kalau sekarang kan anak muda sekarang ini masih belum lah ke arah situ ya. Makanya itu sosok si Buta itu kan satu apa ya, eh, sosok yang diimpikan dengan punya karakter-karakter yang punya perilaku yang sangat baik gitu kan ya. Ya semoga aja ada beberapa perilaku si Buta yang cukup baik bisa menjadi contoh buat anak-anak muda sekarang gitu.